Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du. Segenap para hadirin jamaah Majelis Ta'lim malam Selasa Kitab Fathul Mu'in di Masjid Asyiratus Syafiyah yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Fathul Mu'in, masih dalam pembahasan tentang najis yang kiranya harus dijauhkan saat kita ingin melaksanakan ibadah seperti sholat, karena ini adalah bagian dari syarat sholat. Di antara syarat sholat itu adalah membersihkan atau suci pakaian, tempat dan juga badan dari segenap hadath dan juga dari segenap najis. Kalau mensucikan hadath tentu kita sudah tahu semua, caranya adalah dengan wudhu atau dengan mandi. Nah sekarang mensucikan najis, tempat kita, badan kita, juga pakaian kita harus kita bersihkan sebelum kita sholat. Itu merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum sholat. Dalam pelaksanaan sholat, syarat seperti ini yaitu bersihnya tempat kita, bersihnya pakaian kita, dan juga bersihnya badan kita dari najis, ini harus terpenuhi. Oleh karenanya mu'allif atau pengarang di sini kemudian menyebutkan beberapa pokok pembahasan tentang najis, diantaranya yang akan kita baca pada kesempatan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini amin. Far'un idza waqa'a fi ta'amin jamidun kasaminin fa'ratun matalan famatat ulqiyat wa ma haulaha mimma massaha faqad wal baqi tahirun. Ini adalah sebuah cabang pembahasan ketika terjatuh dalam makanan yang jamid, makanan yang keras atau makanan yang tidak encer. Kasaminin, seperti samin, minyak samin, tahu ya minyak samin, mentega dan mentega. Kasaminin seperti mentega. Ketika jatuh fa'rotun, tikus matalan misalnya, famatat, lalu mati tikus tadi, ulqiyat, maka dibuanglah fa'roh atau tikus tadi, wa ma haulaha, dan barang yang di sekitar fa'roh, yang di sekitar tikus tadi. Mimma, yaitu barang masaha, yang menyentuh apa maha akan fa'roh, faqat saja. Wal baqi, dan bermula sisanya tohirun, itu tetap suci. Jamaah rahimakumullah, ini untuk benda-benda atau barang-barang yang kejatuhan najis. Kita tahu semua bahwa bangkai itu kan hukumnya najis. Bangkai itu semuanya hukumnya najis kecuali 3, yaitu bangkai belalang boleh kita makan, bangkai ikan boleh kita makan, dan yang najis, yang tidak najis lagi yaitu bangkai manusia, tapi nggak boleh dimakan karena lil hurmah atau dihormati. Bangkai yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang matinya begitu aja tanpa disembelih secara syar'i, atau sesuatu yang mati dan dia sesuatu itu, hewan itu bukan hewan yang bisa dimakan. Semua hewan yang nggak bisa dimakan kalau mati maka hukumnya maitah atau bangkai, hukumnya najis. Nah, bagaimana contoh pembahasannya di sini? Bagaimana kalau ada makanan kejatuhan? Kalau makanannya itu adalah makanan yang cair, maka udah selesai dah kalau yang cair. Ada satu loyang atau ada satu nampan, ya, ada satu baskom lah, ada satu baskom. Nah isinya itu sirup kejatuhan tikus mati, habis sudah, buang semuanya, buang semuanya. Tapi kalau ada makanan yang terjatuh najis, tapi makanan itu adalah makanan yang bentuknya itu agak keras seperti pasta misalnya, jadi dia tidak cair, maka cara membersihkan najisnya adalah dengan membuang najisnya, tikus misalnya di situ atau bangkai yang lain, dibuang tikusnya, kemudian mahaulaha, sekitarnya itu juga dibuang. Kalau ini misalnya satu loyang ini, ya, satu loyang mentega atau agar misalnya, kejatuhan tikus di sini, mati tikusnya, bangkai hukumnya najis, dibuang tikusnya, buang aja, apa kita pakai sendok ya atau pakai apa, kita congkel. Nah mahaulaha, yaitu sekitarnya itu juga harus dibuang. Lebihnya bagaimana? Lebihnya dianggap tetap suci, karena ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, selama makanannya itu adalah makanan yang sifatnya tidak encer,
seperti mentega, seperti minyak samin, termasuk juga agar, apalagi dodol Betawi ya. Itu juga termasuk yang bisa dibersihkan karena dia bentuknya tidak cair, tidak encer. Kalau encer, kata Rasulullah, kalau encer maka jauhilah, fajtanibuhu. Kalau bentuknya itu encer, makanan atau minuman, tapi dia bentuknya encer, maka hendalah itu dijauhi. Udah nggak kepake, maksudnya dijauhi, buang semuanya, najisnya dibuang, makanan atau minumannya dibuang juga. Tapi kalau tidak encer masih bisa diambil najisnya, dan juga tidak juga tercampur yang sebelah kiri kanannya atau sekitarnya, maka itu masih bisa digunakan. Jamaah rahimakumullah, ini adalah hubungannya dengan idaatul mal. Idaatul mal itu apa? Menyia-nyiakan banda. Jadi mubazir. Kalau kita buang semua, sayang-sayang. Ada dodol bukan loyang yang buat masak, apa namanya? Penggorengan yang gede itu. Nah, wajan yang gede banget itu kemasukan tikus, jangan dibuang semua. Idaatul mal. Idaatul mal itu artinya mubazir lah kalau cara kita. Singkatnya itu mubazir, sayang-sayang. Maka bagaimana bisa dibuang najisnya aja, tikusnya aja, wa ma haulaha, dan sesuatu yang di sekitarnya dia itu, yang ada di daerah tempat jatuhnya tikus tadi atau tempat matinya tikus tadi. Sisanya tetap bersih, sisanya tetap bisa kita gunakan. Ya kalau mau makan, bagi orang dibagi, jangan bilang-bilang kalau bekas jatuhan tikus. Nanti orangnya jadinya orang mentolo, enggak tega kayaknya mau makan gimana gitu. Wal jamidu huwallazi idza ghurifa minhu la yataraddu ala qurbin. Yang disebut dengan jamid di sini sifatnya itu kental ya, kental atau pasta, keras. Yang dimaksud dengan jamid di sini, jamid bukan jamet, bukan jamet. Jamid di sini artinya yang agak keras atau kental. Huwa, ya dia jamid, alladzi idza ghurifa, yaitu sesuatu yang ketika diciduk, minhu dia alladzi la yataraddu, maka tidak akan kembali ala kurbin, dalam waktu dekat. Batasan itu dia kental atau pasta seperti mentega tadi itu bagaimana? Kalau kita ambil pakai sendok misalnya, atau kita ciduk pakai apapun itu sebelah-sebelahnya nggak langsung tumpah lagi, sebelah-sebelahnya nggak bergerak dalam waktu dekat. Maksudnya seperti itu. Ketika kita ciduk atau ketika kita ambil satu sendok atau satu ciduk, maka mahaulahu, itu bagian sekitarnya itu nggak segera memenuhi tempat yang kita ambil. Beda sama yang cair. Kalau yang cair kan begitu kita ambil, ini bagian yang hilang yang kita ambil langsung pasti dipenuhin lagi sama bagian sebelahnya. Itu kalau benda cair begitu. Ini kalau saya ambil, ini namanya cair, langsung rata lagi, itu namanya cair. Nah kalau yang jamid nggak rata. Begitu diambil, maka bagian sebelahnya itu nggak ikut tumpah atau nggak ikut mengisi bagian yang tadi kita ambil. Itu jamid. Kalau yang seperti mentega, kemudian sifatnya sifatnya itu jamid, pasta, maka itu masih boleh dipakai, masih boleh digunakan lagi. Bagaimana kalau bentuknya cair? Makanan ya buang semua, ya terpaksa kalau bentuknya cair. Nah bagaimana kalau yang cair itu bukan makanan, tapi yang cair itu suatu ya bukan makanan, air aja, bagaimana? Di sini ada cabang pembahasan berikutnya. Faraun, ini adalah sebuah cabang pembahasan. Idza tanajjasa ma'ul bi'ri, ketika menjadi najis air sumur, al-qalili yang sedikit, ma'ul bi'ril qalilu, al-qalilu aja yang sedikit, bimulaqati najasin, sebab bertemu dengan najis, lam yathur, maka tidak bisa suci apa ma'ul bi'ri bin nazahi, dengan sebab mengurasnya. Bal yang bagi, tetapi seyogianya di sini wajib malah, tetapi wajib alla yunzaha, bahwa tidak dikuras itu bi'run, ma'ul bi'ri, liyaktsura, supaya menjadi banyak apa al ma'u, air, binab'in, dengan sumbernya. Satu, au subba, atau
diguyurkan, ditambahkan, dituangkan maun air fihi di dalam al-bi'ri awil kathiru. Udah sampai situ dulu. Ada zaman dulu itu ada air sumur. Kita tahu air sumur itu airnya kan dari sumbernya, ada mata air, dia terus keluar. Jadi ngalir walaupun dikit lama-lama tuh penuh sumur itu. Kalau ada air sumur dia sedikit di sini artinya belum 2 kulah, nggak banyak, dia sedikit. Kemudian kejatuhan najis seperti bangkai tikus tadi, bagaimana caranya? Tidak bisa bersih dengan dikuras. Jadi kita ambil tikusnya, bangkai tikus itu kita ambil, kemudian kita kosongin pakai ember itu air, kita kuras, kita siram lagi, nggak bisa bersih dengan itu. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah dibiarkan saja hingga air itu tambah banyak. Hingga air itu tambah banyak, iya. Sampai dia mencapai lebih dari 2 kulah. Yang penting najisnya buang dulu. Bangkai tikusnya dibuang, dibiarin aja. Jadi jangan dikuras sumurnya kalau memang ada najis. Kalau dikuras, ini tidak akan bersih, nggak akan suci. Bahkan itu bisa menjadikan bahkan bagian-bagian yang seperti dinding-dindingnya atau tembok-tembok sumur itu bisa ikut najis juga. Maka bukan dengan cara mengurasnya, tapi dengan cara membiarkannya hingga airnya itu makin lama itu makin banyak. Jamaah rahimakumullah, dari sini memang air yang kurang dari 2 kulah atau sedikit ini ketika kena najis kemudian kita tambahin dengan air lagi, ada ember, belum 2 kulah itu, kemudian kejatuhan najis. Ini kalau kita mau pakai lagi, caranya adalah dengan menambahkan lagi terus, dengan menambahkannya, tapi dengan menambahkan lebih dari 2 kulah, maka air itu bisa berubah menjadi air yang tahur atau suci dan mensucikan. Cara membersihkan air sedikit itu adalah dengan menambahkannya lagi. Air sedikit seperti ini najis, untuk membuat dia itu menjadi suci, tambahin aja lagi, tambahin terus sampai dia itu benar-benar hilang sifat najisnya. Yang penting najisnya dihilangin dulu. Najis yang bentuknya kelihatan seperti contoh tadi bangkai cicak misalnya, hilangin dulu. Setelah itu tambahin air sampai sifat airnya itu kembali kepada sifat aslinya, yaitu air yang tawar, yang nggak ada baunya, kemudian nggak ada rasanya, dan juga nggak ada warnanya. Lalu bagaimana kalau airnya itu air yang lebih dari 2 kulah, kejatuhan najis, tapi ada perubahannya, maksudnya ada baunya dan ada warnanya, banyak padahal. Bulungan, pernah ke Bulungan Zik? Bulungan itu kan banyak tuh. Aji sama teman-temannya barang-barang ke sono kencing di situ, barang-barang kencing di Bulungan, kan kena najis semua. Bagaimana? Awil kathiri. Nah di sini nih awil kathiru, ini atopnya ke al-qalilu. Idza tanajjama ul-bi'ri al-kathiru, air yang banyak dia tak kena najis, bitagoyyurin bihi, dengan perubahan di dalam air tersebut, lam yathur, maka tidak bisa suci apa air kathir tadi, air banyak tadi, illa bizawalihi, kecuali dengan menghilangkan tagoyyur atau menghilangkan perubahan tadi. Fa'in baqiyat, maka jika masih tersisa fihi di dalam al-kathir, air banyak tadi, apa najasatun najisnya, kasya'ri fa'ratin, seperti rambut tikus, bulu maksudnya. Rambut tikus ya di itu juga, cukur juga, bulu-bulu. Kasya'ri fa'ratin, seperti bulu tikus, walam yatagoyyar, dan tidak berubah, fatahurun, maka itu suci. Tapi ta'adzaro, yang sulit apa istimaluhu, menggunakannya, al-kathir, menggunakan air banyak tadi. Idla yakhlu, karena tidaklah sepi. Idla yakhlu, karena tidak bisa hilang atau tidak bisa sepi, minhu, dari al-kathir, dari air tadi, apa dalwun, ember, maksudnya harus pakai ember. Fal yunzah, maka hendaklah dikuras apa al-kathir kulluhu, ya seluruhnya al-kathir. Air banyak, lebih dari 2 kulah. Nah kemudian di situ ada najisnya.
dan jelas-jelas di situ ada perubahan, yang tadinya bening jadi butek, yang tadinya nggak bau jadi bau. Nah, ini bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya, yang pertama, yang penting prinsipnya dalam semua najis itu yang penting bentuk atau ainnya najis itu. Kalau bentuknya bangke, hilangin dulu. Kalau bentuknya misalnya kotoran, hilangin dulu, yang penting itunya, ainnya. Ain itu artinya bentuknya hilangin. Nah, kalau kemudian setelah dihilangkan itu perubahannya juga hilang, fatahurun, maka suci. Yang penting tadi sudah ada perubahan. Yang penting sudah dibuang najisnya itu. Najisnya sudah dibuang. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia lebih dari 2 kulah. Pokoknya ain atau bentuknya diangkat dulu, najisnya diangkat dulu. Kalau dia sudah diangkat, maka itu suci, mensucikan. Tapi nggak bisa langsung dipakai. Ta'adzar istimaluhu di sini. Ta'adzar istimaluhu. Kenapa masih dianggap suci, mensucikan, betul, tapi belum bisa langsung dipakai? Ta'adzar istimaluhu itu artinya air yang banyak tadi, yang statusnya udah tohur, yang sudah suci, mensucikan. Kenapa udah suci, mensucikan? Karena udah kita angkat tadi najisnya, udah kita angkat bangkai tikusnya, udah kita angkat. Ini sudah suci, mensucikan. Bisa dipakai nggak buat bersuci? Bisa, tapi jangan diambil itu air. Jangan diambil itu air. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mau mandi langsung di situ boleh, bisa mengangkat hadas kita. Cuma kalau kita ambil pakai ember, maka tadi situ ada kata-kata dalwun di situ. Kalau kita ciduk, kita ambil, kemudian di situ masih ada bentuknya najis, bulu-bulu tikus, atau masih ada, mohon maaf kalau kotoran tuh, kalau tahi itu kan ada ininya juga ya, ada res-resnya juga ya. Nah, itu khawatirnya masih ada res-resnya, itu jangankan airnya, ciduknya aja yang kita pakai itu jadi najis juga. Cuma kalau kita nyemplung di situ, res-resnya itu nggak menjadikan madorot. Res-resnya itu tetap dianggap suci karena udah kumpul air 2 kulah itu. Kita bisa langsung gunakan air itu, tapi dengan syarat langsung nyebur di situ, nggak harus diambil. Kalau mau suci, benar-benar suci dan bisa diambil kemudian digunakan di tempat lain pakai ember, maka hendaklah dikuras semuanya. Kalau memang benar-benar mau seperti sifat sebelumnya, benar-benar bisa suci, mensucikan, diambil juga kemudian bisa dipakai buat wudhu misalnya, maka harus dikuras seluruhnya. Fa ini tarofa qabla nazhi, atau fa ini turifa juga bisa, apabila diciduk apa air banyak tadi qabla nazhi, sebelum dikuras, walam yatayaqqan, dan tidaklah yakin seseorang fima, dalam barang iktarofahu, yang menyiduk siapa orang, hu akan mah, tidak yakin, sya'ron, akan satu rambut atau akan rambut, lam yadurra, maka tidaklah memberikan madarat. Wa in dhannahu, dan meskipun menduga orang tersebut, dhannahu, menduga orang tersebut, hu akan sya'ar, amalan bitakdimil asli, karena mempraktekkan bitakdimil asli dengan mendahulukan al-asl ala dhahiri, atas yang dhahir. Kalau dia tetap mau menggunakan itu, pakai ember atau pakai ciduk, ini masih air kolam tadi nih, najisnya udah kita angkat tapi masih ada sisa-sisa bulu tikus atau masih ada res-resannya tai lah misalnya, itu diambil pakai ciduk. Nah, orang yang ngambil pakai ciduk ini nggak yakin itu kan artinya ragu. Orang yang ngambil ini nggak yakin ini ada res-resannya apa enggak, atau ada bulu tikusnya apa enggak, dia nggak yakin seperti itu, maka lam yadurro, artinya lam yadurro, nggak apa-apa, boleh. Kalau dia ngambil seperti itu kemudian dia tidak yakin apakah itu masih ada res-resan najisnya atau enggak, lam yadurro. Meskipun dia menduga, kayaknya belum bersih nih, kayaknya belum suci nih, kayaknya masih banyak yang ikut nih, orang belum dikuras, masih ada res-resannya. Tapi tetap bagaimana? Tetap
dikembalikan kepada asal, karena ada kaidah al aslu al adamu, asal dari segala sesuatu itulah ketiadaan, adalah ketiadaan. Maksudnya al aslu adamun najasah, aslinya itu nggak ada najisnya. Kita kembalikan al aslu al adamu, aslinya itu adalah adamun najasah, nggak ada najis. Sama seperti kita misalnya hadirin, kita kan pada sering jalan-jalan ya, jalan-jalan, ada yang ke mall, mungkin kalau di mall sekarang udah cakep-cakep, pakainya shower semua, atau ke terminal-terminal, ke rest area gitu ya. Itu biasanya ada tempat atau wadah untuk air di kamar mandi, di toiletnya, ember kecil. Ini ember kecil kan belum 2 kulah ya pasti ya, belum 2 kulah, itu paling berapa itu ya, cuma inilah, taruhlah itu cuma ada 3 liter apa 5 liter paling, itu kecil banget. Begitu kita masuk, kita nggak yakin apakah air ini bersih apa enggak, ada keraguan, bersih nggak nih, namanya orang bolak-balik ya, ada orang yang di situ emang tukangnya, maksudnya kerja di situ, ada yang cuma sekedar di rest area aja jalan lagi. Kita nggak yakin apakah air ini suci atau tidak, maka kembalikan kepada kaidah al aslu al adamu, aslinya itu adalah adamun najasah, aslinya itu adalah tidak adanya najis pada air yang di ember itu. Ini sama kasusnya seperti keraguan yang melanda kita atau melanda seorang, ini masih ada rasa-rasa najis apa enggak ya? Enggak ada. Kalau ada keraguan, ini masih kotor apa enggak ya? Enggak ada, enggak kotor. Asal ada keraguan, enggak, masih ada apa enggak ya? Enggak, pokoknya masih ada apa enggak ya? Enggak. Kalau ada keraguan seperti itu, maka kembalikan kepada al aslu, yaitu al aslu al adamu, ketiadaan, aslinya tidak ada najis, adamun najasah. Naam. Wala yadhuru, dan tidak bisa jadi suci, tidak suci mutanajisun, satu yang terkena najis, binahwi kalbin, dengan semisal anjing, maksudnya semisal anjing, najis mughaladah, babi juga, illa bisab'i ghusalatin, kecuali dengan 7 basuhan, ba'da zawalil aini, setelah menghilangkan bentuknya, walau bimarratin, meskipun dengan beberapa kali. Famuziluha, maka bermula yang menghilangkan ain, yang menghilangkan bentuk, marratun wahidatun, itu adalah kali pertama, maksudnya dianggap yang pertama, marratun wahidatun. Ihdahunna, yang bermula salah satu dari sab'a ghusalat, biturabin, dengan debu. Lanjut aja, biturabi tayamumin, dengan debu tayamum, mamzujin, yang dicampurkan bil ma'i, dengan air, bi ayyak diro, sekiranya keruh apal ma'u, air, butek apal ma'u, air, hatta yathuro, sehingga suci. Yathuro apa yadharu? Dot apa to itu? Do. Hatta yadharo, sehingga menang atau tampak atharuhu, bekasnya turab ya, iya turab, bekasnya turab, efeknya turab, fihi, di dalam ma, wayasilu, dan sampai biwasitotihi, dengan perantara ma, perantara air, wayasilu, dan sampai apa turab, biwasitotihi, dengan perantara air, ila jami'i ajza'il mahalli, kepada seluruh anggota-anggota atau bagian-bagian tempat al-mutanajjisi, yang kena najis. Wa yakfi firraqidi, dan sampai situ dulu. Kalau yang sebelumnya musannif, pengarang, ini menjelaskan tentang najis-najis yang sifatnya itu mutawasitoh, najis pertengahan, najis sedang. Najis di Fathul Mu'in memang najis mukhaffafah nggak dibahas. Najis mukhaffafah itu dianggap orang udah ngaji Fathul Mu'in ya, pasti mukhaffafah udah tahu semua, gampang. Mukhaffafah itu adalah najis bayi laki-laki, kencingnya bayi laki-laki yang belum makan atau minum selain susu, itu
namanya najis mukhaffafah. Kencingnya ya, kencingnya. Kalau gumohnya tetap mutawasitoh. Darahnya juga dia berdarah tetap mutawasitoh. Kalau kencingnya itu mukhaffafah. Rasulullah SAW pernah, ini hadis Ummu Qais, pernah waktu itu didatangi oleh seorang, kata Ummu Qais, kemudian dia bawa anak laki-laki, kemudian nama Rasulullah dipangku, anaknya itu dipangku, kencing, diompolin Nabi, ya Nabi ya, diompolin ya seneng, Nabi itu sayang sama anak kecil, sangat sayang kepada anak-anak kecil, jadi dipangku. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain juga kalau lagi sholat kadang-kadang digendong. Nah ini menunjukkan, selain menunjukkan kasih sayang, beberapa kasus atau beberapa tempat juga Rasulullah menunjukkan hukum, diantaranya hukum najis mukhaffafah. Waktu diompolin Rasulullah senyum aja, ketawa, kemudian ambil airnya itu nggak diguyurin, dicipratin aja, biroshil ma, dicipratin gini aja. Sekiranya cipratan itu mengalahkan, ini balik lagi kepada kira-kira atau zon, sekiranya cipratan air itu mengalahkan ompolan, itu namanya zon. Mengalahkan itu artinya udah nyampur dan udah menghapus dan sudah mengalahkan najis kencingnya itu, kencing bayi laki-laki. Mukhaffafah memang nggak dibahas kalau dalam Fathul Muin. Setelah membahas najis mutawasito seperti tadi, ada bangkai tikus, kemudian sebelum-sebelumnya ada darah, maka mulailah pengarang di sini Syekh Zainuddin menjelaskan tentang cara menghilangkan najis atau benda yang kena najis. Najisnya najis mughaladhah. Apa itu najis mughaladhah? Yaitu najis dari anjing dan babi. Bagaimana caranya? Benda yang terkena najis mughaladhah itu tidak bisa suci kecuali dengan cara berikut. Apa itu? Yaitu dengan 7 kali basuhan. 7 kali basuhan ini hadirin, ini setelah kita hilangkan ain atau bentuk najisnya. Ini sejadah kena kencing anjing misalnya, kena kencing ya, kena kencing anjing, maka kencing anjingnya itu kalau dia sampai ngembeng misalnya atau sampai kelihatan, itu dihilangin dulu. Caranya bagaimana? Pakai kain biasa atau pakai tisu atau pakai koran bekas, pokoknya hilangin dulu sampai kering. Diberakin misalnya, hilangin dulu ainnya atau bentuknya, tainya dihilangin dulu. Setelah hilang ainnya, pokoknya harus hilang ainnya, harus hilang bentuknya itu, meskipun dengan beberapa kali basuhan. Kita sikat itu ya, sekali belum hilang, 2 kali kita siram lagi, sikat belum hilang juga, sampai 3 kali belum hilang. Ini 3 kali belum termasuk yang 7 nih, bisa dipahami ya? Jadi menghilangkan bentuk najis itu adalah satu proses sendiri. Setelah itu baru dibasuh atau dicuci dengan 7 kali basuhan. Jangan dihitung yang menghilangkan bentuk najis. Memang prinsipnya untuk membersihkan najis itu pokoknya hilangkan dulu bentuk najisnya. Setelah hilang bentuk najisnya, baru kita siram, baru kita guyur, kalau perlu disikat juga boleh, sampai hilang sifat-sifatnya, yaitu sifat yang 3, bau, warna, dan rasanya, itu sampai benar-benar hilang. Kembali ke najis mughaladhah. Najis mughaladhah dari anjing maupun dari babi, ini setelah kita bersihkan bentuknya, barulah kita siram atau kita guyur, kita cuci dengan 7 kali cucian, 7 kali basuhan. Dimana salah satu dari basuhan itu harus dicampur dengan debu yang suci, artinya debu yang bisa dipakai buat tayamum. Sini biturabi tayammumim, maksudnya adalah debu yang suci dan mensucikan. Karena debu itu ada yang mustamal juga. Ini saya pakai buat tayamum. Di sini ada debu, saya pakai buat tayamum. Kemudian buat muka, saya pengen pakai buat tangan, nggak boleh tempat ini lagi, karena ini udah mustamal. Kalaupun ada debunya, ini debunya debu udah pakai, debu yang tadi harus pindah ke tempat lain. Debu juga ada yang mustamal. Oleh karena itu, debu yang dipakai buat membersihkan najis mughaladhah itu juga debu yang suci mensucikan, sebagaimana debu untuk tayamum. Jadi debu yang memang benar-benar bisa mengangkat hadas. Di sini mengangkat najis, yaitu najis
mughalladhah. Debu ini dicampurkan dengan air. Hadirin jamaah rahimakumullah, cara mencampurkan airnya itu pokoknya sekiranya boleh di basuhan pertama, boleh di air yang guyuran pertama, atau guyuran kedua, atau guyuran tengah-tengah boleh. Taruh ini misalnya ciduk, udah bersih semuanya, najis anjingnya bentuknya udah saya hilangin. Guyuran pertama 1, guyuran kedua 2, 3, yang keempat kita campurin ini air, kita campurin dengan debu. Kita ambil aja debu. Debu yang dimaksud itu bukan pasirnya, tapi yang halus-halus. Ya gimana cara nyarinya Ustaz? Ya udah pasirnya aja ambil, pokoknya pasirnya ambil, karena di pasir itu pasti ada debu. Kalau pasirnya mengendap ya nggak apa-apa, yang penting udah ada debunya. Sekiranya air ini udah butek, maka itu udah ada debunya. Basuhan keempat kita siram pakai debu. Nah, kelima, keenam, dan ketujuh biasa aja, air bersih lagi. Boleh di basuhan keempat, boleh di basuhan ke-7, kapan aja boleh. Yang penting salah satunya, ihdahunna itu salah satunya, maksudnya salah satu dari 7 itu harus ada yang dicampur dengan debu. Kemudian ada gambaran lagi, gimana kalau enggak kita campurin, tapi kita aurin debunya ke sini, ke sejadah. Jadi enggak campurin air, tapi kita aurin ke sejadah. Pasir ini kita siram, boleh yang kayak begitu, boleh juga. Mamzujin di sini dicampurkan, boleh dicampurkan dalam satu tempat seperti ini, boleh juga dicampurkan ketika dia lebih dahulu, debunya lebih dahulu, kemudian dikasih air, diguyurin, atau airnya lebih dulu kemudian dicampurin dengan debu, itu boleh. Itu namanya debu debu yang mendatangi najis, itu boleh. Asal jangan najisnya yang mendatangi debu, atau bendanya yang kita bendanya yang kita bawa kemudian kita aduk-aduk di pasir, nggak boleh. Harus pasirnya yang kita buat sampai kepada tempat najis itu. Nah, demikian ini dilakukan 7 kali basuhan, ya. Ini basuhan atau cucian, siraman, guyuran, ini sekiranya semuanya sampai ke tempat yang kena najis. Sekiranya semuanya sampai ke tempat yang kena najis. Kalau bentuknya itu ya pakaian, sejadah, ini paling aman jangan bagian ininya aja, paling aman rendem aja semua. Kalau direndam semua kan segala renda-renda gininya kan kena juga nanti, kena air yang udah bercampur debu. Itu maksudnya ajza tuh seperti itu. Kalau yang kena seperti sepatu misalnya, itu juga begitu, rendem aja. Kalau yang kena anggota badan kita, ya kita mandi sekalian. Jangan lupa di sela-selain atau kita ini direnggangkan supaya semua bagian yang kira-kira terkena najis itu tersentuh oleh guyuran yang bercampur debu itu. Naam, ini cara membersihkan benda yang kena najis. Najisnya najis mughalladhah. Wa yakfi firraqidi tahrikuhu sab'an. Wa yakfi, dan cukuplah firraqidi, dalam air yang diam. Raqid itu air yang tidak mengalir, lawannya aljari. Dalam air yang tidak mengalir, air yang diam, apa cukup tahrikuhu, apa menggerak-gerakkan raqid atau menggerak-gerakkan mutanajis saja. Tahrikuhu, menggerak-gerakkan mutanajis, sab'an, 7 kali. Kalau airnya itu air yang diam, airnya ini air yang diam di sini dengan syarat lebih dari 2 kulah ya, kayak kolam renang, atau kayak kita punya toren itu udah lebih dari 500 liter misalnya, itu udah lebih dari 2 kulah. Bagaimana kalau air yang diam seperti itu? Bisa nggak untuk membersihkan najis mughalladhah? Bisa. Caranya bagaimana? Kalau yang kena itu, kalau asal lebih dari 2 kulah pokoknya. Kalau yang kena misalnya sejadah ini, nggak perlu toren 1, basuhan 1, toren 2, toren 3, sampai 7 toren, jangan. Cukup 1 toren aja, tapi ini sejadah kita goyang-goyangin. Ditahrik itu gerakin 1, 2, 3, 4, jadi gitu. Sampai 7. Tapi jangan lupa sebelum yang ke-7, pokoknya salah satu angkat dulu, campurin debu. Baru kita basuh lagi. Basuh, digoyangin lagi. Tahrik di sini maksudnya adalah dengan cara menggoyangkan.
Bahkan tahrik yang hitungan goyangan 7 itu 7 kali ditahrik atau 7 kali di goyang itu tidak dihitung kiri kanan, tidak dihitung pergi dan pulang. Maksudnya begini, 1 ini udah dihitung 1, 2, 3, 4. Jadi bukan 1, bukan bolak-balik. 1, 2 itu udah dihitung, bolak-balik itu udah dihitung 2. Udah dihitung 2 tahrik atau 2 gerakan untuk membersihkan najis. Boleh. Qala syekhuna yadharu anna dhihaba marratun wal auda ukhra. Berkata guru kami, jelaslah bahwa yang dimaksud yadhhab itu awalnya itu 1 kali, pulangnya itu adalah kali yang lain atau putaran yang lain. Wa fil jari, dan di dalam air yang mengalir, yakfi fil jari maksudnya cukuplah mururu sab'i jaroyatin, yaitu lewatnya 7 kali aliran. Wala tatriba, dan tidak perlu dan tidak ada memberikan debu fi ardin turabiyatin, dalam tanah yang memang bangsa debu. Kalau di air yang diam seperti toran atau kolam, kita gerak-gerakin aja benda yang najis 7 kali. Jangan lupa salah satunya tadi harus kita pakein debu dulu baru celupin lagi. Kalau air yang ngalir gimana? Kalau air yang ngalir ya kayak air kayak air keran misalnya kan. Air itu air ngalir. Atau air sungai misalnya. Kalau airnya itu air yang mengalir, maka cukuplah kira-kira perkiraan kita, kembali lagi pada zon tadi, cukuplah dengan 7 kali lewatnya itu air. 7 kali lewatnya air. Memang cara yang paling gampang dan juga insya Allah hati-hati itu direndam, walaupun airnya itu air ngalir dari keran misalnya. Jangan kita sekedar angkat sejadah ini kemudian kita alirin di keran, jangan. Udah rendam aja. Kalau direndam kan itu berarti dia ngalir terus, begitu penuh kita buang. Udah itu udah kita anggap satu jaroyat tadi, 1 aliran air 1. Berikutnya yang kedua, ember kecil-kecil aja, yang kedua 2, yang ketiga 3, itu air yang mengalir. Atau sungai misalnya, kali juga begitu. Kalau kita celupin nggak usah digoyangin, nggak apa-apa, karena dia ngalir. Zon kita aja udah lewat 1, 2, 3, kan air ganti terus tuh. Nah sampai 7 kali. Jangan lupa kalau air kalinya ini bening banget, nggak ada debunya, maka salah satunya harus kita pakein debu dulu sejadah ini. Kalau udah ada debunya bisa semuanya. Cukup kalau udah ada debunya, nggak perlu pakai debu lagi kalau yang kira-kira butek. Wala tatsriba itu maksudnya dari kata turab, tidak perlu mencampurkan debu untuk tanah yang memang sudah ada debunya. Pembahasan minggu lalu saya bilang orang dulu juga saya pernah ngalamin juga, bukan di sini tapi di pondok. Di pondok itu sekolahan tempat saya belajar dulu itu masih tanah. Jadi lantainya itu belum dipasang ubin ya, keramik atau apa, itu belum dipasang, masih tanah. Tanah itu dasarnya suci, memang dia dasarnya suci, bisa buat langsung sholat. Orang-orang dulu juga seperti itu, belum ada yang namanya keramik, marmer segala macam, tanah aja. Nah bagaimana tanah ini kalau terkena najis mughalladah, tanah yang kira-kira memang tanah yang ada debunya, dan biasanya kebanyakan tanah ada debunya, maka tidak perlu dicampurin debu lagi, siram aja 7 kali. Setelah kita hilangin najisnya, setelah kita hilangin bentuk dari najis anjing atau babi, kotorannya misalnya, tainya kita hilangin, siram 7 kali. Pakai debu nggak? Kalau tanah yang kena najis tadi adalah tanah dan itu udah ada pasti ada debunya, nggak perlu pakai debu lagi karena memang udah mengandung debu. Ini maksud dari wala tatsriba fi ardin turabiyatin. Naam. Far'un law massa kalban dakhila ma'in
kathirin lam tanjus atau lam tunajjis yadahu far'un wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.